Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauda Hayati. Saya berasal dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup permasalahan ekonomi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Apa sih itu ruang lingkup ilmu ekonomi? Kalau misalnya secara umum kita bisa mengetahui ruang artinya sebuah ruangan yang berisi di dalamnya berbagai hal, sedangkan lingkup yaitu apa saja yang mengelilingi atau melingkupi ruangan tersebut. Sama dengan ilmu ekonomi, yaitu terbagi dua, yaitu mikro dan makro. Mikro artinya ilmu ekonomi yang mempelajari cabang-cabang dari perilaku konsumen. Seperti apa contohnya? Yaitu permintaan penawaran, perilaku produsen konsumen, pasar, sampai pembangunan infrastrukturnya. Sedangkan untuk ilmu ekonomi makro, yaitu ilmu yang mempelajari secara gambaran besar tentang faktor-faktor produksi yang mempengaruhinya, seperti pendapatan nasional, inflasi, deflasi, dan organisasi internasional ekonomi. Setelah kita mempelajari tentang ruang lingkup ilmu ekonomi, sekarang ada beberapa masalah tentang ilmu ekonomi. Sejatinya ada 3 hal. Yang pertama yaitu what, how, dan for whom. Yang pertama kita akan mempelajari tentang what. What artinya adalah apa. Jenis barang apakah yang akan diproduksi dan berapa banyak barang yang akan diproduksi. Dan di sini dimaksudkan kita harus menentukan jenis barang apa yang akan kita produksi sebagai suatu perusahaan atau sebagai suatu pengusaha, dan berapa banyak yang akan diproduksi itu tergantung bagaimana cara kita melihat pasar. Yang kedua, how, bagaimana? Bagaimana cara kita untuk memproduksi barang yang telah kita tentukan tadi? Dan siapa yang akan membuatnya? Bagaimana, apakah itu akan dilakukan di dalam pabrik yang besar atau pabrik yang kecil dengan mesin yang banyak atau dengan mesin yang sedikit? Dan siapa yang akan membuatnya, oleh berapa banyak pekerja yang akan bekerja di dalam produksi tersebut? Yang selanjutnya yaitu yang paling akhir, yaitu kembali kepada konsumen. For whom, untuk siapa barang produksi itu ditujukan. Siapa pangsa pasarnya? Apakah itu remaja, anak-anak, orang tua, atau itu adalah produksi yang ditujukan untuk umum? Hanya itulah persentase dari saya tentang ruang lingkup dan permasalahan ekonomi. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya akan menjelaskan materi tentang analisis ekonomi. 1. Teori ekonomi. Teori ekonomi ialah suatu pandangan yang menggambarkan tentang hubungan prediksi dari suatu kondisi ekonomi yang akan terjadi dengan sifat-sifat ekonomi yang telah terwujud dalam kegiatan ekonomi sebelumnya, serta beberapa pengaruh mempengaruhi perubahan tersebut. Mengetahui kenyataan dalam perekonomian, menyusun kenyataan secara sistematis, dan membuat gambar umum tentang kegiatan suatu perekonomian dan komponen. 2. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan suatu sistem analisis yang digunakan untuk mencari suatu pemecah permasalahan dan cara penerapannya untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi, yang merupakan peran penting dalam jenis analisis ekonomi. Terapan ini dalam merumuskan suatu kebijakan ekonomi adalah hasil analisis tentang apa sebenarnya harus diwujudkan terlebih dahulu guna mengangkat nilai perekonomian. 3. Ekonomi deskriptif ialah suatu analisis yang menggambarkan tentang kondisi sebenarnya yang terjadi dalam suatu perekonomian. Fakta-fakta dalam perekonomian yang sudah berjalan akan dianalisis secara ini. Setiap pengetahuan untuk menganalisis kenyataan diwujud dalam semesta di dalam kehidupan manusia penting untuk mengetahui kenyataan wujud yang ada kalanya tidak mudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmazil Hijati Ide dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pernyataan positif dan pernyataan normatif. 1. Pernyataan positif.
yaitu suatu pernyataan mengenai faktor-faktor yang wujud oleh masyarakat, di mana pernyataan ini dapat dibuktikan dengan melihat kenyataan yang ada. Contohnya, jikalau produksi beras menurun, maka harga akan naik di desa. Dan jikalau beras tersebut dijual ke kota, maka harga akan lebih mahal daripada harga yang ada di desa. Yang kedua yaitu pernyataan normatif, yaitu suatu pernyataan subjektif atau value judgment, di mana pernyataan ini menyatakan apa yang sebaliknya. Adakala pernyataan normatif ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak bersifat rasional. Oleh karena itu, pernyataan normatif tidak dapat dilihat dengan kenyataan yang ada. Contohnya yaitu, peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan mempercepat penambahan pendapatan nasional. Dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan usaha penambahan pendapatan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih.